Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Nur Hasanah dengan NIM 24030101 dari Prodi PGMI semester 4. Di video saya kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang materi saya UJT, tepatnya tentang Pirate Sample the Test, sekaligus langkah-langkah perhitungannya. Jadi, jangan lupa simak video selanjutnya. Pirate Sample the Test digunakan untuk membandingkan dua data yang berasal dari kelompok yang sama tetapi diukur pada waktu yang berbeda. Nah, biasanya uji ini digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah suatu perlakuan diberikan. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkah penghitungannya. Langkah yang pertama, kita harus merumuskan hipotesis. H0, hipotesis 0, itu ialah tidak ada perbedaan rata-rata nilai sebelum dan sesudah metode baru. Sedangkan H1 atau hipotesis alternatif berarti itu ada perbedaan rata-rata nilai sebelum dan sesudah metode baru. Langkah yang kedua yaitu tingkat signifikansi. Nah, ini kita gunakan yang A sama dengan 0,05 atau 5%. Nah, artinya kita ini bersedia menerima risiko 5% salah menolak atau H0. Kriteria keputusan, tolak H0 jika T hitung itu lebih besar dari T tabel. Sedangkan kita tidak menolak H0 jika T hitung itu lebih kecil sama dengan T tabel. Dengan DF, N dikurang 1 sama dengan 9, maka nilai T tabelnya 2,262. Lanjut ke langkah ketiga, telah saya siapkan 10 data siswa sebelum dan sesudah metode belajar baru. Selanjutnya kita mencari selisih. Selisih ini kita dapat dari hasil sesudah kita kurang dengan hasil sebelum. Contohnya 70 dikurang 60 itu menghasilkan 10 dan seterusnya. Nah, untuk kolom D pangkat 2 itu hasilnya kita temukan dari selisih yaitu 10 dikalikan dengan 10. Maka menghasilkan 100. Di siswa yang kedua itu pun sama, 10 dikalikan 10, maka menghasilkan 100. Dan di siswi ketiga itu selisihnya adalah 5, kita kalikan lagi dengan 5, maka menghasilkan 25, dan begitu pun seterusnya. Lalu di kolom selisih itu kita jumlahkan seluruh nominalnya, maka menghasilkanlah dia 75. Begitupun di kolom D pangkat 2, itu pun kita jumlahkan semua dan menghasilkanlah dia 685. Lalu kita mencari rata-rata selisihnya terlebih dahulu. Rumusnya yaitu D sama dengan sigma D per N. Nah, sigma D ini adalah hasil dari seluruhan selisih tadi yaitu 75 dibagi dengan N. N itu adalah jumlah keseluruhan data kita tadi yaitu 10. Maka 75 dibagi 10 yaitu 7,5. Kita lihat rumus yang selanjutnya dan kita masukkan nominalnya yaitu akar 685. 685 ini yang kita dapat dari tabel sebelumnya di bagian D pangkat. Nah, di bagian itu hasil dari keseluruhan nilai itu yaitu 685 dikurang dengan 562,5. Nah, 562,5 ini itu kita dapat dari hasil selisih yang dipangkatkan dengan 2. Hasil selisih keseluruhannya tadi adalah 75, maka dikalikan dengan 75 lagi, maka hasilnya adalah 5,625 dan dibagi dengan N yaitu nilai keseluruhan data 10. Maka 5,625 dibagi dengan 10 menghasilkanlah 562,5. Lalu dibagi dengan 9 karena sesuai dengan rumusnya N dikurang 1, maka 10 dikurang 1 adalah 9. Maka kita jumlahkan akar 685 dikurang 562,5 dibagi 9 hasilnya adalah 3,69. Lalu ke rumus selanjutnya yaitu nilai T hitung. Dengan rumus T sama dengan D per S per akar N.
Kita masukkan nominalnya 7,5 dari hasil rata-rata tadi per 3,69 yang kita dapat dari hasil selisih per akar 10, yaitu 10 kita dapat dari jumlah keseluruhan datanya, maka menghasilkan 6,42. Maka nilai T hitungnya ialah 6,42. Langkah terakhir yaitu kita membuat keputusan. Kita membandingkan antara nilai T hitung dengan T tabel. Nilai T hitung yang telah kita dapat tadi adalah 6,42, sedangkan nilai T tabel yang telah disiapkan di awal tadi adalah 2,262. Maka keputusannya, karena nilai T hitung 6,42 itu lebih besar dibandingkan nilai T tabel 2,262, maka H0 ditolak. Maka kesimpulan yang kita dapat adalah ada perbedaan yang signifikan antara nilai sebelumnya dan sesudah metode belajar baru diterapkan. Maka artinya metode belajar baru berpengaruh nyata terhadap peningkatan nilai siswa, dilihat dari rata-rata nilai yang naik 7,5 poin. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.